Desa Sumberrejo berada cukup jauh dari jalan raya. Sebagian besar warganya bekerja sebagai buruh tani karena hampir seluruh sawah di desa itu dimiliki oleh satu orang, yaitu Bos Bambang. Laki-laki berusia sekitar 50 tahun itu dikenal sebagai juragan paling kaya di daerah tersebut. Rumahnya besar, berpagar tinggi, dan memiliki beberapa gudang penyimpanan gabah yang selalu penuh setelah musim panen. Banyak warga menggantungkan hidup kepada Bos Bambang. Jika tidak bekerja di sawah miliknya, mereka akan kesulitan mencari penghasilan. Karena itulah hampir semua orang berusaha menjaga hubungan baik dengannya. Setiap pagi sebelum matahari terbit, para buruh sudah berkumpul di halaman rumah Bos Bambang. Mereka membawa cangkul, sabit, dan bekal makan siang yang dibungkus daun pisang. Setelah menerima pembagian pekerjaan dari mandor, mereka berjalan menuju sawah atau kebun yang letaknya cukup berjauhan. Di antara para buruh itu, ada seorang perempuan parubaya bernama Kastumi. Semua orang lebih mengenalnya dengan panggilan Bukas. Bukas adalah seorang janda yang sudah belasan tahun hidup sendiri setelah suaminya meninggal karena sakit. Sejak saat itu, seluruh tanggung jawab keluarga berada di pundaknya. Ia tidak pernah mengeluh. Apapun pekerjaan yang diberikan mandor selalu ia kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saat buruh lain beristirahat lebih lama ketika siang hari, Bukas justru memanfaatkan waktu untuk membersihkan rumput liar di pematang sawah agar pekerjaannya cepat selesai. "Bukas, istirahat dulu. Panas sekali," kata salah seorang buruh perempuan bernama Burini. Bukas tersenyum sambil mengusap keringat di dahinya. "Nanti saja. Kalau cepat selesai, besok pekerjaannya lebih ringan." Burini hanya mengangguk. Ia tahu Bukas memang terkenal rajin. Hasil kerjanya digunakan untuk membiayai anak tunggalnya, Hardi, yang sedang belajar di sebuah pesantren di luar kota. Meski hidup pas-pasan, Bukas selalu berusaha mengirim uang setiap bulan agar Hardi bisa terus belajar. Setiap menerima surat dari anaknya, wajah Bukas selalu berubah cerah. Ia menyimpan surat-surat itu di dalam lemari kayu kecil yang sudah mulai lapuk. Bagi Bukas, Hardi adalah harapan satu-satunya. Ia berharap suatu hari nanti anaknya bisa menjadi orang yang berilmu agama dan hidup lebih baik daripada dirinya. Sementara itu, kehidupan di desa Sumberrejo berjalan seperti biasa. Sawah-sawah tetap ditanami padi, para buruh tetap bekerja dari pagi hingga sore, dan Bos Bambang terus memperluas lahannya. Namun di balik kesibukan itu, warga menyimpan ketakutan yang tidak pernah benar-benar hilang. Sudah bertahun-tahun terjadi kematian yang sulit dijelaskan. Hampir setiap tahun, selalu ada satu buruh tani yang meninggal secara mendadak. Korban biasanya ditemukan sendirian di sawah, kebun tebu, atau jalan setapak menuju ladang. Keadaan mayat mereka selalu hampir sama. Wajah membiru, mata terbuka lebar, bibir menghitam. Tubuh terasa dingin dan kaku meski baru beberapa jam meninggal. Tidak ada luka akibat senjata. Tidak ada bekas gigitan ular. Tidak ada tanda-tanda perampokan. Dokter dari puskesmas hanya bisa mengatakan bahwa penyebab kematian tidak diketahui. Kejadian itu mula-mula dianggap sebagai musibah biasa. Namun setelah terus berulang hampir setiap tahun, warga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suatu siang, beberapa buruh berkumpul di bawah pohon asem saat waktu istirahat. Percakapan mereka kembali membahas kematian terakhir yang baru terjadi 2 minggu sebelumnya. "Kasihan Pak Darto," ucap Pak Saman sambil membuka bekalnya. "Pagi masih sehat. Sore sudah ditemukan meninggal." Burini menghela napas. "Aku masih ingat wajahnya. Biru semua." Pak Saman menoleh ke kanan dan kiri sebelum mengecilkan suaranya. "Kalian pernah menghitung tidak?" "Menghitung apa?" tanya Bukas. "Sudah 8 tahun terakhir selalu ada satu orang yang meninggal." Suasana mendadak menjadi sunyi. Tidak ada yang berani langsung menjawab. Pak Karto yang duduk di ujung tikar akhirnya ikut bicara. "Aku juga sadar. Selalu satu orang. Tidak pernah lebih. Tidak pernah kurang." Bukas mulai merasa tidak nyaman. Itu mungkin hanya kebetulan.
Pak Karto menggeleng pelan. Kalau sekali atau 2 kali mungkin kebetulan. Tapi ini sudah bertahun-tahun. Bu Rini menambahkan dengan suara pelan. Dan anehnya, ia menghentikan ucapannya seolah takut didengar orang lain. Kenapa? Tanya Bukas. Setiap ada yang meninggal, Bos Bambang selalu membeli sawah baru. Semua langsung diam. Tidak ada yang berani melanjutkan pembicaraan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Mandor datang sambil membawa rotan kecil. Sudah selesai istirahat? Ayo kembali kerja. Para buruh buru-buru berdiri. Tidak ada lagi yang membahas soal kematian misterius. Mereka sadar, membicarakan Bos Bambang terlalu lama bisa menimbulkan masalah. Sejak percakapan itu, Bukas mulai memperhatikan keadaan di sekitar tempat kerjanya. Ia menyadari memang ada beberapa hal yang aneh. Setiap menjelang musim panen, Bos Bambang sering menghilang selama beberapa hari. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Mandor juga tidak pernah memberi penjelasan. Selain itu, ada sebuah rumah tua di dekat kebun tebu yang selalu tertutup rapat. Bangunan itu sudah lama kosong menurut warga. Tidak seorang pun diperbolehkan mendekat. Jika ada buruh yang bekerja di sekitar lokasi tersebut, Mandor selalu mengingatkan agar tidak melewati pagar bambu yang mengelilinginya. Kalau tidak ada urusan, jangan ke sana, kata Mandor suatu hari. Kenapa? Tanya salah seorang buruh muda. Itu perintah bos. Hanya itu. Jawaban tersebut justru membuat rasa penasaran semakin besar. Malam harinya, beberapa warga kembali membicarakan rumah tua itu di gardu ronda. Ada yang mengatakan bangunan tersebut bekas rumah orang kaya zaman dulu. Ada pula yang percaya tempat itu dihuni makhluk halus. Tetapi tidak ada satupun yang benar-benar mengetahui kenyataannya. Di sisi lain, Bos Bambang tetap menjalani hidup seperti biasa. Ia sering datang ke sawah menggunakan mobil bak terbuka. Sesekali ia membagikan uang kepada buruh yang dianggap rajin. Ia juga beberapa kali menyumbang pembangunan musala sehingga banyak warga menganggapnya sebagai orang baik. Tidak sedikit yang membela Bos Bambang ketika isu pesugihan mulai terdengar. Itu cuma fitnah. Kalau memang pesugihan, kenapa tidak pernah ada buktinya? Ucapan seperti itu sering terdengar di warung kopi. Akhirnya, pembicaraan mengenai kematian misterius hanya menjadi bisik-bisik yang tidak pernah berani diucapkan secara terang-terangan. Sementara itu, ratusan kilometer dari desa Sumberrejo, Hardi sedang menjalani kegiatan di pesantren. Pemuda berusia 20 tahun itu dikenal sebagai santri yang disiplin. Setelah salat subuh berjamaah, ia biasanya membantu membersihkan halaman sebelum mengikuti pengajian kitab. Para ustaz menyukai sikapnya yang sopan dan tidak banyak bicara. Hardi jarang pulang ke kampung karena ingin fokus belajar. Ia hanya sesekali mengirim surat kepada ibunya dan menerima balasan yang selalu berisi nasihat agar ia menjaga kesehatan dan rajin belajar. Suatu malam setelah selesai mengaji, Hardi tertidur lebih awal. Di tengah tidurnya, ia mengalami mimpi yang terasa sangat nyata. Ia melihat hamparan kebun tebu yang gelap. Angin bertiup pelan, membuat daun-daun tebu bergesekan hingga mengeluarkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Di kejauhan tampak seorang perempuan berjalan perlahan. Perempuan itu mengenakan pakaian yang sangat dikenalnya. Itu adalah Bukas. Ibu, panggil Hardi dalam mimpinya. Namun Bukas terus melangkah tanpa menoleh. Di belakang ibunya berdiri sosok tinggi berpakaian hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Makhluk itu hanya mengangkat tangan, seolah memerintahkan Bukas terus berjalan menuju sebuah rumah tua yang berdiri di tengah kebun. Saat Bukas hampir memasuki pintu rumah itu, terdengar bisikan berat yang menggema dari segala arah. Gilirannya sudah dekat. Hardi berusaha berlari, namun kakinya seperti tertahan. Ia terus memanggil ibunya. Ibu, jangan masuk. Sesaat kemudian pintu rumah tua itu tertutup keras. Hardi langsung terbangun dengan napas memburu. Bajunya basah oleh keringat. Ia segera mengambil air wudhu dan melaksanakan salat malam. Meski sudah berdoa cukup lama,
Perasaan gelisah tidak juga hilang. Keesokan paginya, ketika para santri selesai mengikuti pelajaran, pengurus pesantren memanggil Hardi ke kantor. Di sana sudah ada seorang tetangga desa yang baru datang. Wajah pria itu tampak cemas. "Hardi, ibumu sakit. Sakitnya mendadak. Sudah beberapa hari tidak bisa bekerja." Hardi langsung berdiri. "Apa kata dokter?" "Dokter bilang tidak tahu penyebabnya. Badannya lemas terus. Kadang mengigau." Hati Hardi semakin tidak tenang. Mimpi semalam kembali teringat dengan sangat jelas. Tanpa membuang waktu, ia meminta izin kepada pengasuh pesantren untuk pulang menjenguk ibunya. Saat membawa tas kecil keluar dari gerbang pesantren, Hardi tidak menyadari bahwa kepulangannya ke desa Sumberrejo akan membawanya pada rahasia paling gelap yang selama ini tersembunyi di balik kekayaan Bos Bambang. Bus yang ditumpangi Hardi akhirnya berhenti di terminal kecil yang berjarak beberapa kilometer dari desa Sumberrejo. Tanpa membuang waktu, ia melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki melewati jalan desa yang sudah sangat dikenalnya. Selama perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh kabar tentang kondisi ibunya. Mimpi yang dialaminya di pesantren terus terbayang, membuat langkahnya semakin cepat. Saat tiba di rumah, pintu depan sudah terbuka. Rumah sederhana yang selama ini dirawat Bukas terlihat lebih sepi dari biasanya. Ember berisi pakaian yang belum dicuci masih berada di samping sumur. Tumpukan kayu bakar juga masih berserakan di belakang dapur. Hardi langsung masuk ke kamar. Bukas sedang berbaring di atas dipan bambu dengan mata terpejam. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus dibanding terakhir kali Hardi pulang beberapa bulan sebelumnya. Wajahnya pucat, bibirnya kering, dan napasnya terdengar pelan. "Ibu." Bukas membuka mata perlahan. Wajahnya langsung berubah haru saat melihat anaknya berdiri di samping tempat tidur. "Hardi, kamu pulang." Hardi menggenggam tangan ibunya. Tangannya terasa sangat dingin. "Ibu kenapa tidak memberi kabar?" Bukas hanya tersenyum lemah. "Ibu tidak mau mengganggu kamu belajar." Hardi menahan rasa sedih. Ia melihat semangkuk bubur di meja kecil yang masih utuh. Rupanya ibunya hampir tidak makan seharian. Saat itu datanglah Bu Rini membawa termos berisi air hangat. "Alhamdulillah kamu sudah datang, Hardi. Bagaimana keadaan ibu saya sebenarnya, Bu?" Bu Rini menggeleng pelan. "Kami juga bingung. Sudah dibawa ke puskesmas. Dokternya bilang tidak ada penyakit yang jelas. Tapi badan ibumu makin lemah setiap hari." Hardi semakin yakin ada sesuatu yang tidak wajar. Malam pertama di rumah menjadi awal dari kejadian aneh yang belum pernah ia alami. Sekitar pukul 11 malam, Hardi yang belum tidur mendengar suara pintu depan dibuka. Ia segera keluar kamar. Bukas berjalan perlahan menuju halaman. Matanya terbuka, tetapi tatapannya kosong. "Ibu." Tidak ada jawaban. "Ibu mau kemana?" Bukas tetap melangkah. Ia berjalan tanpa alas kaki menuju jalan setapak yang mengarah ke perkebunan milik Bos Bambang. Hardi segera mengejar dan memegang bahu ibunya. Tubuh Bukas berhenti. Beberapa detik kemudian ia seperti baru sadar. "Loh, kok ibu ada di sini? Ibu tidak ingat apa-apa?" Bukas menggeleng. "Tadi ibu tidur. Terus sekarang kok di luar rumah?" Hardi membawa ibunya kembali masuk. Ia tidak menceritakan apa yang baru saja terjadi agar ibunya tidak semakin cemas. Namun sejak malam itu, Hardi memutuskan untuk selalu berjaga. Ternyata kejadian serupa kembali terulang. Malam berikutnya Bukas kembali keluar rumah pada waktu yang hampir sama. Ia selalu berjalan ke arah yang sama. Perkebunan Bos Bambang. Tidak pernah ke tempat lain. Semakin hari kondisi Bukas juga semakin aneh. Nafsu makannya hilang. Tubuhnya sering menggigil meski cuaca sedang panas. Kadang ia berbicara sendiri seperti sedang menjawab seseorang yang tidak terlihat. Suatu pagi saat membantu ibunya mengganti pakaian, Hardi melihat bercak kebiruan di lengan kanan Bukas. Awalnya lebam itu hanya sebesar uang logam.
Namun keesokan harinya lebam tersebut sudah tidak ada. Sebaliknya muncul di bagian leher. 2 hari kemudian berpindah lagi ke betis kiri. Hardy belum pernah melihat lebam yang berpindah-pindah seperti itu. Ia mulai bertanya kepada beberapa tetangga mengenai korban-korban yang pernah meninggal. Orang pertama yang ditemuinya adalah istri almarhum Pak Darto. Perempuan itu masih tinggal di rumah sederhana dekat sungai. Setelah mendengar tujuan Hardy datang, matanya langsung berkaca-kaca. Suami saya juga begitu. Maksudnya bagaimana, Bu? Sebelum meninggal, Pak Darto sering mimpi buruk. Malam-malam katanya ada orang memanggil dari luar rumah. Kalau dipanggil namanya 3 kali, dia pasti bangun. Terus keluar rumah. Hardy mulai mencatat semua cerita itu. Apakah beliau juga kehilangan nafsu makan? Iya. Bahkan makanan kesukaannya tidak disentuh. Lalu muncul lebam biru. Hardy terdiam. Semua sama seperti yang dialami ibunya. Ia kemudian mendatangi rumah keluarga korban lainnya. Jawaban yang diterimanya hampir sama. Korban selalu mengalami mimpi yang menyeramkan. Mereka sering mendengar suara yang memanggil namanya pada tengah malam. Tubuh menjadi lemas tanpa sebab. Lebam kebiruan muncul dan berpindah-pindah. Beberapa hari kemudian mereka ditemukan meninggal. Sore harinya Hardy duduk di gardu sambil memikirkan semua informasi yang telah ia kumpulkan. Saat itulah seorang lelaki tua menghampirinya. Namanya Pak Wiryo. Dulu ia pernah menjadi mandor kepercayaan Bos Bambang. Namun sudah bertahun-tahun berhenti bekerja. Hardy, aku dengar kamu sedang mencari tahu soal kematian para buruh. Hardy mengangguk. Bapak tahu sesuatu? Pak Wiryo melihat ke kanan dan kiri memastikan tidak ada orang lain. Kalau mau bicara, jangan di sini. Mereka berjalan menuju gubuk kosong di pinggir sawah. Pak Wiryo tampak gelisah sebelum akhirnya mulai bercerita. Dulu aku ikut mengatur pembagian buruh. Setiap tahun, Bos Bambang selalu meminta daftar nama. Daftar apa? Nama buruh yang paling rajin. Yang tidak pernah mengeluh. Yang hidupnya sederhana. Yang dikenal baik oleh tetangga. Hardy mengernyit. Untuk apa? Itu yang dulu tidak aku mengerti. Tapi setelah beberapa tahun, aku sadar. Orang yang masuk daftar itu selalu meninggal. Hardy mulai merasakan dadanya berdebar. Pak Wiryo menarik napas panjang. Aku pernah mengikuti Bos Bambang diam-diam. Malam Jumat Kliwon. Aku melihat dia masuk ke rumah tua di tengah kebun. Ada seorang dukun di dalam. Mereka membawa ayam hitam, kendi, dan beberapa benda yang tidak aku kenal. Setelah malam itu, orang yang namanya ada di daftar meninggal. Sejak saat itu aku berhenti menjadi mandor. Kenapa Bapak baru cerita sekarang? Pak Wiryo menundukkan kepala. Aku takut. Banyak orang yang mencoba mencari tahu. Tapi akhirnya memilih diam. Hardy kemudian menunjukkan kondisi ibunya. Pak Wiryo langsung memucat. Kalau begitu, ibumu sudah dipilih. Waktunya tidak lama lagi. Kalau malam Jumat Kliwon sudah dekat, kamu harus berhati-hati. Perkataan itu membuat Hardy semakin yakin bahwa semua kejadian ini bukan kebetulan. Keesokan harinya ia memutuskan kembali ke pesantren untuk menemui Kiai Abdullah. Begitu melihat wajah Hardy, sang Kiai seakan sudah mengetahui alasan kedatangannya. Kamu sudah melihat sendiri keadaan ibumu. Hardy mengangguk. Saya mohon bantuan, Kiai. Kiai Abdullah mengajak Hardy masuk ke ruang tamu sederhana. Setelah mendengarkan seluruh cerita, beliau terdiam cukup lama. Apa yang dialami ibumu bukan penyakit biasa. Beliau sedang menjadi sasaran ilmu hitam. Apakah masih bisa diselamatkan? Bisa. Tetapi waktunya sangat sedikit. Hardy semakin tegang. Bagaimana saya harus menolong ibu? Kiai Abdullah mengambil tasbih dari meja.
Ada orang yang menginginkan ibumu sebagai persembahan. Kalau ritual itu selesai, nyawa beliau akan sulit diselamatkan. Mulai malam ini jangan biarkan ibumu sendirian. Perbanyak membaca ayat-ayat perlindungan. Dan jangan pernah mengikuti bisikan yang aneh. Sebelum Hardi pulang, Kiai Abdullah memberinya sebotol air yang sudah didoakan serta beberapa amalan yang harus dibaca setiap selesai salat. Hardi langsung kembali ke desa. Matahari mulai tenggelam ketika ia melewati pematang sawah milik Bos Bambang. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia melihat tanah di dekat rumpun bambu seperti baru saja digali. Karena merasa curiga, Hardi mengambil sebatang kayu lalu mengorek tanah tersebut. Beberapa menit kemudian ujung kayu mengenai sesuatu. Ia berjongkok dan menggali menggunakan kedua tangannya. Dari dalam tanah muncul gulungan kain putih yang sudah mulai lembab. Perlahan Hardi membukanya. Jantungnya langsung berdegup sangat keras. Itu adalah sepotong kain kafan. Di bagian tengah kain tersebut tertulis sebuah nama menggunakan tinta merah yang sudah mulai pudar. Kastumi. Tangan Hardi gemetar. Ia menatap tulisan itu beberapa saat tanpa mampu berkata apa-apa. Kini tidak ada lagi keraguan dalam pikirannya. Seseorang benar-benar sedang mempersiapkan kematian ibunya, dan waktu yang tersisa untuk menyelamatkan Bukas semakin sedikit. Hardi membawa kain kafan bertuliskan nama ibunya kembali ke rumah. Malam itu ia hampir tidak bisa memejamkan mata. Kain putih yang baru saja ditemukannya dibungkus rapi lalu disimpan di dalam tas. Ia sadar benda itu bisa menjadi bukti bahwa seseorang memang sedang menyiapkan kematian Bukas. Keesokan paginya, Hardi kembali menemui Kiai Abdullah di pesantren. Kali ini ia membawa kain kafan tersebut. Begitu melihat tulisan nama, Kastumi, yang dibuat dengan tinta merah, wajah Kiai Abdullah berubah serius. Ini bukan ancaman biasa, ucap beliau pelan. Apakah ini bagian dari ritual itu, Kiai? Tanya Hardi. Kiai Abdullah mengangguk. Biasanya benda seperti ini dijadikan penanda calon korban. Berarti mereka sudah benar-benar memilih ibu saya. Iya. Dan mereka pasti sudah menyiapkan tempat ritualnya. Hardi mengepalkan kedua tangannya. Saya tidak akan membiarkan mereka mengambil nyawa ibu saya. Kiai Abdullah memanggil 3 santri senior yang selama ini sering membantu beliau menangani gangguan ilmu hitam di beberapa desa. Mereka adalah Fahri, Lukman, dan Rashid. Ketiganya dikenal tenang dan berani. Di ruang tamu pesantren, Kiai Abdullah menjelaskan semua yang telah terjadi. Kita tidak bisa bertindak sembarangan. Kita harus mencari bukti terlebih dahulu. Kalau hanya berdasarkan cerita warga, tidak akan ada yang percaya. Hardi mengangguk. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita masuk ke rumah tua yang berada di tengah perkebunan Bos Bambang. Menjelang malam mereka berangkat menggunakan 2 sepeda motor. Kendaraan diparkir cukup jauh agar tidak menarik perhatian. Selanjutnya mereka berjalan kaki melewati jalan setapak yang membelah kebun tebu. Udara malam terasa sunyi. Tidak terdengar suara buruh ataupun kendaraan. Sesekali hanya terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Sekitar 15 menit berjalan, mereka mulai melihat bangunan yang selama ini hanya menjadi bahan pembicaraan warga. Rumah itu berdiri sendirian di tengah kebun. Dindingnya kusam. Atapnya dipenuhi lumut. Pintu depan terlihat tertutup rapat menggunakan rantai besi. Hardi memperhatikan sekeliling. Tidak ada penjaga. Kiai Abdullah mengangguk pelan. Mereka pasti merasa tidak akan ada orang yang berani datang ke sini. Lukman mengambil besi kecil yang dibawanya lalu membuka gembok yang sudah mulai berkarat. Pintu terbuka perlahan. Bau menyengat langsung keluar dari dalam rumah. Hardi spontan menutup hidung. Bau apa ini? Rashid menyorotkan senter. Ruangan pertama tampak kosong. Namun lantainya dipenuhi bekas abu pembakaran. Di sudut ruangan terdapat beberapa kendi tanah liat yang sudah retak. Mereka terus berjalan ke bagian belakang. Di sana terdapat pintu kayu yang lebih kecil. Saat dibuka, semua langsung terdiam.
Ruangan itu jauh berbeda. Lantainya dipenuhi gambar-gambar aneh yang dibuat menggunakan cairan berwarna hitam. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu. Di atasnya tersusun berbagai benda yang membuat bulu kuduk Hardy berdiri. Ada kendi besar yang berisi cairan merah pekat. Di sampingnya terdapat beberapa mangkuk berisi sesajen yang sudah mengering. Seekor ayam cemani yang sudah mati terikat pada tiang bambu. Seekor kambing hitam juga tampak terikat di sudut ruangan dalam keadaan lemas. Di atas meja terdapat sebilah keris tua yang seluruh bilahnya dipenuhi minyak hitam pekat. Fahri membuka salah satu lemari kayu. Di dalamnya terdapat tumpukan map lusuh. Saat diperiksa, ternyata berisi foto-foto para buruh tani yang selama ini meninggal secara misterius. Setiap foto diberi tanggal. Di bagian bawah terdapat tulisan tangan yang sama. Persembahan diterima. Hardy membuka map berikutnya. Tangannya mulai gemetar. Di sana terdapat daftar nama puluhan buruh tani. Beberapa nama diberi tanda silang. Nama-nama itu langsung dikenali Hardy sebagai orang-orang yang sudah meninggal selama bertahun-tahun. Ia terus membalik halaman. Pada halaman terakhir terdapat satu nama yang belum diberi tanda. Kastumi. Hardy langsung menutup map itu. Dadanya terasa sesak. Ibu benar-benar menjadi target berikutnya. Kiai Abdullah mengambil sebuah buku tua yang terletak di atas meja. Halamannya sudah menguning. Tulisan di dalamnya menceritakan perjalanan Bos Bambang sejak masih muda. Dari catatan itu diketahui bahwa puluhan tahun lalu Bos Bambang hanyalah anak petani miskin yang hidup serba kekurangan. Ia pernah mengalami gagal panen berkali-kali hingga terlilit utang. Karena putus asa, ia mencari seorang dukun yang tinggal di daerah pegunungan. Dukun itulah yang menawarkan jalan pintas memperoleh kekayaan. Syaratnya sangat berat. Bos Bambang harus membuat perjanjian dengan makhluk gaib penjaga pesugihan. Sebagai balasan atas sawah yang subur, hasil panen melimpah, dan kekayaan tanpa henti, ia wajib menyerahkan satu nyawa buruh tani setiap tahun. Korban harus dipilih dari orang yang dikenal jujur, rajin bekerja, dan tidak pernah berbuat kejahatan. Semakin baik kehidupan korban, semakin kuat pesugihan yang diperoleh. Jika syarat itu gagal dipenuhi, seluruh kekayaan Bos Bambang akan hilang sedikit demi sedikit. Bahkan keluarganya akan menjadi sasaran makhluk gaib yang selama ini membantunya. Hardy menutup buku itu dengan wajah penuh amarah. Jadi selama ini ibu dan para buruh hanya dianggap alat. Kiai Abdullah menghela napas. Keserakahan bisa membuat seseorang kehilangan hati nuraninya. Mereka segera membawa buku, daftar nama korban, dan beberapa foto sebagai bukti. Sebelum keluar, Kiai Abdullah menyiramkan air doa ke beberapa sudut ruangan. Beliau tidak berniat menghancurkan tempat itu sekarang. Menurutnya, yang terpenting adalah menyelamatkan Bukas terlebih dahulu. Mereka keluar tanpa menyadari bahwa dari kejauhan ada seseorang yang mengawasi. Orang itu adalah Surono, mandor kepercayaan Bos Bambang. Ia segera berlari menuju rumah besar majikannya. Malam itu juga Surono melaporkan semua yang dilihatnya. Bos. Hardy masuk ke rumah tua. Dia tidak sendirian. Bos Bambang yang sedang duduk di ruang tamu langsung berdiri. Apa saja yang mereka ambil? Saya tidak tahu pasti. Tapi mereka membawa beberapa map. Wajah Bos Bambang berubah tegang. Kalau begitu mereka sudah tahu. Tanpa menunggu lama, Bos Bambang langsung pergi menemui dukun langganannya yang tinggal di pinggir hutan. Dukun tua itu bernama Ki Gendir. Rambutnya panjang beruban. Matanya tajam. Di dalam gubuknya tergantung berbagai benda yang digunakan untuk ritual. Bos Bambang menyerahkan uang dalam jumlah besar. Hardy harus dihentikan. Kalau dia mengganggu malam Jumat Kliwon, semuanya selesai. Ki Gendir hanya tersenyum tipis. Anak pesantren itu kuat. Tapi setiap manusia punya kelemahan. Ia mengambil segumpal tanah kuburan, beberapa helai rambut, dan paku berkarat. Semua benda itu dimasukkan ke dalam boneka jerami kecil. Ki Gendir kemudian mulai membaca mantra.
Sementara itu Hardi sudah kembali ke rumah. Ia terus membaca wirid yang diajarkan Kiai Abdullah sambil menjaga Bukas yang sedang tidur. Menjelang tengah malam angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Lampu minyak di ruang tengah padam sendiri. Pintu rumah berguncang keras meski tidak ada orang di luar. Tak lama kemudian terdengar suara ketukan dari dinding. Tok, tok, tok. Suaranya berpindah-pindah. Kadang dari jendela, kadang dari atap, kadang dari bawah lantai. Bukas mulai mengigau. Hardi tetap duduk sambil membaca ayat-ayat Al-Quran. Beberapa menit kemudian terdengar suara perempuan memanggil. Hardi! Hardi, keluar. Suara itu sangat mirip suara ibunya. Padahal Bukas sedang terbaring di dalam kamar. Hardi tidak bergeming. Ia terus melanjutkan bacaannya. Tiba-tiba sebuah batu menghantam genting. Disusul suara langkah kaki berlari mengelilingi rumah. Namun ketika Hardi membuka sedikit jendela, halaman tampak kosong. Gangguan terus berlangsung hampir 1 jam. Tubuh Hardi mulai terasa berat. Kepalanya berdenyut. Dadanya sesak. Tetapi ia tetap mengingat pesan Kiai Abdullah agar tidak menghentikan wirid sedikit pun. Perlahan suara-suara aneh mulai menghilang. Angin kembali tenang. Lampu minyak dapat dinyalakan lagi. Hardi sadar bahwa serangan itu bukan kebetulan. Musuhnya sudah mengetahui bahwa ia sedang berusaha menggagalkan rencana mereka. Keesokan paginya Kiai Abdullah datang ke rumah Bukas. Beliau memeriksa keadaan Bukas lalu berkata pelan kepada Hardi. Mereka sudah mulai menyerangmu. Ini baru permulaan. Besok malam adalah malam Jumat Kliwon. Itulah saat mereka akan menjalankan ritual terakhir. Hardi menoleh ke arah sawah milik Bos Bambang yang terlihat dari kejauhan. Ia menarik napas panjang. Apapun yang terjadi, ia sudah memutuskan untuk menghadapi Bos Bambang dan menghentikan pesugihan yang selama bertahun-tahun telah merenggut nyawa para buruh tani. Malam Jumat Kliwon akhirnya tiba, membawa ancaman terbesar yang akan menentukan hidup atau matinya Bukas. Sejak sore, Hardi tidak pernah meninggalkan Bukas sendirian. Ia, Kiai Abdullah, serta 3 santri senior bergantian menemani Bukas di rumah. Semua pintu dan jendela sudah ditutup. Air yang telah didoakan diletakkan di setiap sudut rumah sesuai petunjuk Kiai Abdullah. Menjelang waktu Isya, keadaan masih terlihat normal. Bukas bahkan sempat makan beberapa sendok nasi meski nafsu makannya belum pulih. Namun, setelah malam semakin larut, wajahnya mulai berubah. Tatapannya kosong. Ia tidak lagi menjawab ketika Hardi mengajaknya berbicara. Ibu. Bukas hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap ke arah pintu depan. Kiai Abdullah segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Mulai sekarang jangan lepaskan perhatian sedikit pun. Semua mengangguk. Sekitar pukul 11 malam, angin tiba-tiba bertiup sangat kencang. Lampu minyak di ruang tengah berkedip-kedip. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong bersahutan. Tanpa diduga, Bukas berdiri. Gerakannya pelan, tetapi wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kesadaran. Ibu, mau kemana? Tanya Hardi sambil memegang lengannya. Bukas justru melepaskan pegangan anaknya dengan tenaga yang tidak biasa. Hardi terkejut. Tubuh ibunya yang selama ini lemah mendadak menjadi sangat kuat. Bukas berjalan menuju pintu. Rashid segera menghalangi. Namun Bukas tetap melangkah hingga membuat Rashid terdorong beberapa langkah. Kiai Abdullah langsung membaca doa dengan suara lantang. Sesaat Bukas berhenti. Tetapi beberapa detik kemudian ia kembali berjalan. Panggilannya terlalu kuat, kata Kiai Abdullah. Tahan beliau. 4 orang berusaha menahan Bukas, tetapi ia tetap bergerak menuju luar rumah. Saat telapak kakinya menyentuh halaman, angin berembus semakin keras. Bukas berjalan cepat melewati jalan desa menuju arah perkebunan Bos Bambang. Hardi, Kiai Abdullah, Fahri, Lukman, dan Rashid segera mengejarnya. Perjalanan malam itu terasa mencekam. Tidak ada satupun warga yang keluar rumah. Langit tertutup awan hitam.
Sesekali terdengar suara burung hantu dari arah kebun tebu. Bukas terus berjalan tanpa pernah menoleh ke belakang. Langkahnya berhenti tepat di depan rumah tua yang pernah dimasuki Hardy beberapa hari sebelumnya. Pintu rumah sudah terbuka. Dari dalam terlihat cahaya api yang berkedip-kedip. Suara orang membaca mantra mulai terdengar. Kiai Abdullah memberi isyarat agar semua berhati-hati. Mereka masuk perlahan. Ruang ritual kini jauh lebih ramai dibanding sebelumnya. Puluhan lilin menyala mengelilingi lantai yang dipenuhi gambar-gambar aneh. Asap kemenyan memenuhi ruangan. Di tengah ruangan, Bukas dibaringkan di atas tikar anyaman bambu. Kedua tangan dan kakinya sudah diikat menggunakan kain hitam. Di depan Bukas berdiri Ki Gendir. Dukun tua itu mengenakan pakaian serba hitam. Di tangannya tergenggam keris yang pernah dilihat Hardy di ruang ritual. Bos Bambang berdiri tidak jauh dari sana. Wajahnya terlihat tegang. Di belakangnya terdapat Surono dan dua orang suruhan lain yang berjaga. Ki Gendir mengangkat kedua tangannya. Waktunya sudah tiba. Perjanjian akan dipenuhi malam ini. Bos Bambang mengangguk pelan. Asalkan kekayaanku tetap aman. Ki Gendir mulai membaca mantra dengan suara keras. Api lilin tiba-tiba meninggi. Kendi berisi cairan merah mulai mengeluarkan gelembung. Ayam cemani yang tadi tergeletak mendadak mengepakkan sayap meski sudah mati. Melihat keadaan itu, Kiai Abdullah langsung melangkah ke depan. Cukup. Semua orang menoleh. Bos Bambang terkejut melihat Hardy dan rombongan berdiri di pintu. Kalian berani datang ke sini? Hardy menatap Bos Bambang dengan marah. Sudahi semua ini. Ibu saya bukan tumbal. Bos Bambang tertawa pendek. Kamu terlambat. Perjanjian ini sudah berjalan puluhan tahun. Kamu tidak bisa menghentikannya. Kiai Abdullah mengangkat tangan. Selama Allah menghendaki, tidak ada ilmu hitam yang lebih kuat. Ki Gendir langsung menghunus kerisnya. Kalau begitu kalian semua akan menjadi korban. Dukun itu kembali membaca mantra. Ruangan mendadak bergetar. Angin berputar sangat kencang di dalam rumah. Lilin-lilin padam secara bersamaan. Hanya bara api di tengah ruangan yang masih menyala. Dari sudut-sudut ruangan mulai terdengar suara tangisan. Tangisan laki-laki, perempuan, orang tua. Suara itu bercampur menjadi satu hingga membuat bulu kuduk merinding. Bayangan hitam mulai bermunculan di dinding. Jumlahnya semakin banyak. Hardy tetap berdiri di samping Kiai Abdullah. Sang Kiai mulai membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Fahri, Lukman, dan Rashid ikut melanjutkan bacaan. Suara mereka memenuhi seluruh ruangan. Semakin lama bacaan itu terdengar semakin keras. Ki Gendir terlihat mulai kesulitan. Ia kembali menaburkan serbuk hitam ke dalam bara api. Asap pekat langsung memenuhi rumah. Dari dalam asap muncul sosok-sosok menyeramkan yang berjalan perlahan mendekati Hardy. Namun Kiai Abdullah tidak menghentikan bacaannya. Beliau justru memerintahkan Hardy, "Selamatkan ibumu." Hardy segera berlari menuju tikar tempat Bukas dibaringkan. Belum sempat sampai, Surono menghadangnya. "Kamu tidak boleh lewat." Surono mengayunkan sebatang kayu. Hardy menghindar lalu mendorong tubuh Surono hingga terjatuh. Dua orang suruhan Bos Bambang ikut menyerang. Fahri dan Lukman langsung membantu Hardy. Terjadi perkelahian singkat. Akhirnya kedua anak buah Bos Bambang berhasil dilumpuhkan. Hardy segera memotong tali pengikat tangan Bukas menggunakan pisau kecil yang dibawanya. "Ibu bangun." Bukas masih belum sadar. Hardy kemudian memercikkan air doa ke wajah ibunya. Beberapa detik kemudian mata Bukas mulai terbuka. "Hardy, ibu jangan takut. Kita pulang." Saat Hardy membantu ibunya berdiri, suara ledakan keras terdengar dari kendi besar di tengah ruangan. Kendi itu pecah berkeping-keping. Cairan merah tumpah ke lantai. Ki Gendir tampak panik. "Tidak. Korbannya tidak boleh lepas." Ia kembali membaca mantra dengan suara lebih keras.
Namun kali ini sesuatu yang tidak diduganya terjadi. Bayangan-bayangan hitam yang sejak tadi memenuhi ruangan berhenti bergerak. Perlahan bentuk mereka berubah menyerupai manusia. Ada laki-laki tua, perempuan, pemuda. Semuanya memiliki wajah membiru. Hardy mengenali beberapa di antaranya dari foto-foto yang ditemukan di rumah ritual. Mereka adalah para buruh tani yang selama ini menjadi korban. Sosok-sosok itu tidak lagi mendekati Hardy. Mereka justru berbalik menghadap Ki Gendir dan Bos Bambang. Ki Gendir mulai mundur. "Apa yang kalian lakukan?" Salah satu bayangan mengangkat tangan ke arah meja ritual. Dalam sekejap keris yang berada di tangan Ki Gendir terlepas. Api di tengah ruangan padam. Suara tangisan berubah menjadi gemuruh yang memenuhi seluruh rumah. Bos Bambang mulai ketakutan. "Ki, selamatkan aku." Ki Gendir mencoba membaca mantra lagi. Tetapi suaranya terputus-putus. Dari bawah lantai terdengar bunyi retakan. Dinding rumah mulai berguncang. Kiai Abdullah tetap melanjutkan doa. Perjanjian yang dibangun dengan kezaliman tidak akan bertahan selamanya. Tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari atas atap. Angin berputar sangat kuat. Seekor makhluk hitam besar dengan mata merah muncul di belakang altar ritual. Tatapannya mengarah langsung kepada Ki Gendir dan Bos Bambang. Makhluk itu mengeluarkan suara yang membuat seluruh ruangan bergetar. Ki Gendir langsung berlutut. "Maafkan aku. Korban akan kami serahkan." Namun Bukas sudah berada di samping Hardy. Persembahan telah gagal. Makhluk itu mengangkat salah satu tangannya. Tubuh Ki Gendir terangkat beberapa sentimeter dari lantai. Ia menjerit keras. Beberapa detik kemudian tubuhnya terlempar menghantam dinding dengan suara sangat keras. Ki Gendir jatuh tanpa bergerak lagi. Bos Bambang menjerit ketakutan. Ia tidak lagi memikirkan ritual maupun hartanya. Dengan wajah pucat, ia berlari menuju pintu depan. "Aku tidak mau mati." Surono yang sejak tadi masih terduduk ikut berusaha melarikan diri. Pada saat yang sama, seluruh bangunan berguncang semakin keras. Tiang-tiang kayu mulai patah. Atap rumah mengeluarkan suara retakan panjang. "Kita keluar sekarang," teriak Kiai Abdullah. Hardy menopang Bukas. Mereka bersama para santri berlari meninggalkan rumah tua itu. Di belakang mereka, Bos Bambang berlari tanpa arah di tengah kebun dengan wajah penuh ketakutan. Sementara rumah ritual yang selama puluhan tahun menjadi tempat pesugihan mulai runtuh sedikit demi sedikit, menandai berakhirnya malam paling menentukan dalam hidup Hardy dan ibunya. Fajar mulai menyingsing ketika Hardy, Bukas, Kiai Abdullah, serta 3 santri senior tiba kembali di rumah Bukas. Malam yang panjang akhirnya berlalu, tetapi tidak ada seorang pun yang benar-benar bisa beristirahat. Semua masih memikirkan apa yang telah terjadi di rumah ritual. Bukas masih terlihat lemah. Meski kesadarannya sudah kembali, tubuhnya belum memiliki tenaga untuk berjalan jauh. Kiai Abdullah meminta Hardy membaringkan ibunya di kamar. Lalu memulai ruqyah dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Sesekali beliau memercikkan air doa ke wajah dan kedua telapak tangan Bukas. Sekitar 1 jam kemudian, Bukas mulai mengeluarkan napas panjang. Wajahnya yang selama beberapa minggu tampak pucat perlahan mulai memiliki warna. Lebam kebiruan yang selama ini berpindah-pindah di tubuhnya juga mulai memudar. "Ibu bagaimana rasanya?" tanya Hardy. "Kepala ibu sudah tidak berat lagi." "Alhamdulillah," jawab Hardy sambil mengusap air mata yang sejak tadi ditahannya. Kiai Abdullah tersenyum. "Insya Allah pengaruh ilmu hitamnya sudah mulai hilang. Tetapi tetap lanjutkan doa dan jangan tinggalkan salat." Bukas mengangguk pelan. Di sisi lain, keadaan Bos Bambang jauh berbeda. Setelah berhasil keluar dari rumah ritual sebelum bangunan itu roboh, ia berlari tanpa arah melewati perkebunan. Pakaian yang dikenakannya penuh lumpur. Wajahnya dipenuhi goresan ranting. Saat tiba di rumah besar miliknya, Bos Bambang langsung mengunci seluruh pintu. Ia duduk di ruang tamu dengan napas terengah-engah. Bayangan makhluk hitam yang muncul di rumah ritual terus menghantui pikirannya.
Ia mencoba menenangkan diri dengan meyakinkan bahwa semua akan kembali normal. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Pagi itu seorang mandor datang dengan wajah panik. "Bos, ada masalah." Bos Bambang menatapnya kesal. "Masalah apa lagi?" "Sebagian sawah sebelah timur dipenuhi hama. Padahal kemarin masih bagus." Bos Bambang langsung berdiri. "Itu tidak mungkin." Ia segera menuju sawah. Sesampainya di sana, wajahnya berubah pucat. Ribuan tanaman padi tampak menguning. Batangnya dipenuhi wereng. Daun-daunnya habis dimakan ulat. Padahal hanya beberapa hari lagi sawah itu siap dipanen. Bos Bambang segera memanggil petugas pertanian. Namun setelah diperiksa, mereka juga heran. Penyebaran hama terjadi terlalu cepat. Tidak seperti serangan biasa. Kerugian yang dialami Bos Bambang mencapai ratusan juta rupiah hanya dalam 1 hari. Belum sempat ia memikirkan jalan keluar, musibah lain datang. Menjelang malam, salah satu gudang gabah miliknya tiba-tiba terbakar. Api membesar dengan sangat cepat. Warga desa ikut membantu memadamkan api menggunakan ember dan pompa air. Sayangnya sebagian besar gabah hasil panen hangus. Petugas yang memeriksa lokasi tidak menemukan penyebab pasti kebakaran. Musibah tidak berhenti sampai di situ. 2 hari kemudian puluhan sapi dan kambing milik Bos Bambang mati secara mendadak. Dokter hewan tidak menemukan penyakit menular yang menjadi penyebabnya. Semua terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Bos Bambang mulai mengingat perkataan Ki Gendir. Jika perjanjian gagal dipenuhi, seluruh kekayaannya akan diambil kembali. Kini semuanya benar-benar terjadi. Sementara itu, Hardi bersama Kiai Abdullah memutuskan bahwa rahasia pesugihan tidak boleh lagi disembunyikan. Mereka mengumpulkan bukti-bukti yang telah ditemukan. Buku catatan ritual, daftar nama para korban, foto-foto buruh tani yang dijadikan tumbal, serta beberapa benda yang berhasil diselamatkan dari rumah ritual sebelum bangunan itu runtuh. Beberapa tokoh desa kemudian diundang ke balai desa. Pak Lurah, Ketua RT, para sesepuh, serta keluarga korban hadir dalam pertemuan itu. Awalnya banyak yang sulit mempercayai penjelasan Hardi. Namun ketika daftar nama korban diperlihatkan, suasana langsung berubah. Pak Saman mengambil lembaran itu dengan tangan gemetar. "Itu nama adik saya." Bu Rini menangis saat melihat foto suaminya tersimpan di dalam map. Keluarga Pak Darto juga tidak mampu berkata apa-apa. Semua nama yang selama ini dianggap meninggal karena penyakit misterius ternyata sudah tercatat sebagai korban ritual. Pak Lurah menatap Hardi. "Dari mana semua ini?" Hardi menceritakan seluruh kejadian tanpa menambah ataupun mengurangi. Ia juga menjelaskan bagaimana Bu Kas hampir menjadi korban berikutnya. Kiai Abdullah membenarkan semua penjelasan tersebut. Beliau juga menunjukkan buku tua yang berisi isi perjanjian pesugihan. Setelah melihat seluruh bukti, warga akhirnya memahami mengapa selama bertahun-tahun selalu ada kematian yang polanya sama. Rasa sedih berubah menjadi kemarahan. Beberapa warga langsung berjalan menuju rumah Bos Bambang. Namun Kiai Abdullah segera mencegah mereka. "Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan hukum dan takdir Allah yang bekerja." Warga akhirnya mengurungkan niat melakukan tindakan main hakim sendiri. Sejak hari itu tidak ada lagi seorang pun yang mau bekerja di sawah Bos Bambang. Semua buruh mengundurkan diri. Mandor-mandor yang selama ini setia juga memilih pergi. Rumah besar Bos Bambang yang biasanya ramai kini menjadi sunyi. Ia mencoba menawarkan upah lebih tinggi agar warga kembali bekerja. Tidak ada yang mau menerima. Beberapa bidang sawah akhirnya dibiarkan kosong. Rumput liar mulai tumbuh di mana-mana. Gudang yang dulu penuh gabah kini hanya berisi karung-karung kosong. Bos Bambang berusaha menjual sebagian tanahnya untuk menutup utang. Namun pembeli terus menawar dengan harga sangat rendah. Sedikit demi sedikit seluruh hartanya habis. Orang-orang yang dahulu sering datang ke rumahnya juga mulai menghilang. Tidak ada lagi tamu yang memujinya. Tidak ada lagi orang yang berebut mencari perhatian.
Bos Bambang benar-benar hidup sendirian. Suatu sore ia duduk di teras rumah sambil memandangi sawah yang mulai terbengkalai. Ia teringat wajah para buruh yang selama ini bekerja untuknya. Baru saat itulah penyesalan mulai memenuhi hatinya. Namun semuanya sudah terlambat. Orang-orang yang menjadi korban tidak mungkin kembali. Beberapa bulan kemudian keadaan Bukas jauh lebih baik. Ia sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Tetapi ia memutuskan berhenti bekerja di sawah Bos Bambang. Dengan bantuan Hardi dan beberapa tetangga, Bukas membuka usaha kecil di depan rumah. Ia menjual gorengan, kopi, serta kebutuhan sehari-hari. Penghasilannya memang tidak besar. Namun hidupnya terasa jauh lebih tenang. Hardi kembali ke pesantren untuk menyelesaikan pendidikannya. Setelah lulus, ia memilih tetap mengabdi bersama Kiai Abdullah. Ia sering diajak mengisi pengajian di berbagai desa. Dalam setiap ceramahnya, Hardi selalu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada orang yang menawarkan kekayaan melalui jalan pintas. Rezeki yang baik datang dari kerja keras dan doa, bukan dari mengorbankan orang lain. Pengalaman yang dialaminya sendiri menjadi pelajaran yang sangat berharga. Namanya mulai dikenal sebagai ustaz muda yang sederhana dan dekat dengan masyarakat. Sementara itu desa Sumberrejo perlahan berubah. Sawah-sawah yang sebelumnya dikuasai Bos Bambang mulai dibeli secara gotong royong oleh beberapa warga. Sebagian lagi dikelola kelompok tani desa. Hasil panen memang tidak langsung melimpah. Namun sedikit demi sedikit keadaan ekonomi warga membaik. Yang paling penting, tidak pernah lagi terdengar kabar buruh tani meninggal secara misterius. Setiap tahun berlalu tanpa ada wajah yang membiru ditemukan di pematang sawah. Anak-anak kembali bermain di sekitar kebun tanpa rasa takut. Rumah tua yang dahulu menjadi tempat ritual akhirnya dibongkar oleh warga dengan didampingi Kiai Abdullah. Kayu-kayunya dibakar. Sisa pondasinya diratakan. Di atas tanah itu kemudian dibangun sebuah musala kecil sebagai tempat warga beribadah. Suatu sore, beberapa tahun setelah semua peristiwa itu berlalu, Hardi berdiri di pematang sawah bersama Bukas. Angin bertiup pelan menggerakkan hamparan padi yang mulai menguning. Bukas memandang anaknya dengan bangga. "Andai ayahmu masih hidup, pasti beliau bangga melihatmu." Hardi hanya tersenyum. Semua ini karena doa ibu. Mereka berdua memandang sawah yang kini dikelola para petani dengan penuh semangat. Tidak ada lagi bisik-bisik tentang tumbal. Tidak ada lagi ketakutan setiap menjelang malam Jumat Kliwon. Desa Sumberrejo akhirnya benar-benar terbebas dari kutukan pesugihan yang selama puluhan tahun merenggut nyawa para buruh tani. Hardi menyadari bahwa kemenangan terbesar bukan hanya karena berhasil menyelamatkan ibunya, tetapi juga karena berhasil menghentikan sebuah kejahatan yang telah membuat begitu banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Sejak hari itu, warga desa semakin yakin bahwa keserakahan pada akhirnya akan membawa kehancuran, sedangkan keimanan, keberanian, dan kejujuran akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan. 5 tahun telah berlalu sejak malam ketika pesugihan Bos Bambang berakhir. Banyak hal berubah di desa Sumberrejo. Desa yang dahulu selalu diselimuti rasa takut kini menjadi tempat yang jauh lebih tenang. Tidak ada lagi cerita tentang buruh tani yang meninggal mendadak dengan wajah membiru. Warga juga tidak lagi dihantui ketakutan setiap menjelang malam Jumat Kliwon. Sawah-sawah yang dulu menjadi tempat berbagai ritual ilmu hitam kini kembali dipenuhi para petani yang bekerja dengan semangat. Mereka mengolah tanah dengan hasil jerih payah sendiri, saling membantu saat musim tanam maupun musim panen. Hasilnya memang tidak membuat mereka menjadi kaya dalam waktu singkat, tetapi cukup untuk menghidupi keluarga dengan cara yang halal. Musala kecil yang dibangun di bekas rumah ritual kini selalu ramai. Setiap waktu salat, warga berdatangan untuk berjamaah. Anak-anak desa juga belajar mengaji di sana setiap sore. Tempat yang dahulu menjadi pusat kejahatan kini berubah menjadi tempat orang-orang mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukas Tumi atau Bukas tidak pernah kembali menjadi buruh tani. Setelah kesehatannya benar-benar pulih, ia memilih menjalankan usaha kecil di depan rumah. Ia menjual gorengan, kopi,
teh hangat, dan kebutuhan sehari-hari untuk warga sekitar. Meskipun penghasilannya jauh lebih sedikit dibanding saat masih bekerja di sawah Bos Bambang, Bukas merasa hidupnya jauh lebih tentram. Ia tidak lagi khawatir setiap berangkat bekerja. Tidak ada lagi rasa takut ketika matahari mulai terbenam. Baginya, rezeki yang sedikit tetapi halal jauh lebih berharga daripada penghasilan besar yang berasal dari tempat penuh kejahatan. Hardi berhasil menyelesaikan pendidikannya di pesantren. Atas permintaan Kiai Abdullah, ia tetap tinggal untuk mengajar para santri yang lebih muda. Selain itu, Hardi sering diundang ke berbagai desa untuk memberikan ceramah dan pengajian. Dalam setiap kesempatan, ia selalu mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergoda oleh janji kekayaan yang diperoleh melalui jalan pintas. Hardi tidak pernah menceritakan kisahnya untuk mencari pujian. Ia hanya ingin pengalaman yang pernah dialaminya menjadi pelajaran bagi orang lain, agar tidak ada lagi keluarga yang menjadi korban keserakahan. Hubungan Hardi dan Bukas juga semakin erat. Hardi selalu meluangkan waktu untuk mengunjungi ibunya ketika memiliki kesempatan. Baginya, perjuangan Bukas membesarkannya seorang diri adalah alasan mengapa ia harus terus berbakti selama ibunya masih hidup. Sementara itu, Bos Bambang menjalani kehidupan yang sangat berbeda dibanding masa jayanya dahulu. Rumah besarnya mulai rusak karena tidak lagi terawat. Sawah yang dulu membentang luas satu persatu terjual untuk membayar utang. Orang-orang yang dahulu selalu memuji dan mendekatinya menghilang begitu saja ketika hartanya habis. Bos Bambang menghabiskan hari-harinya dalam kesendirian. Penyesalan terus menghantuinya setiap kali mengingat para buruh yang telah menjadi korban demi mempertahankan kekayaannya. Namun waktu tidak mungkin diputar kembali. Semua keputusan yang pernah diambilnya harus ia tanggung hingga akhir hidupnya. Kisah Bos Bambang kemudian menjadi cerita yang terus diwariskan oleh warga desa Sumberrejo kepada anak cucu mereka. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat bahwa keserakahan selalu membawa penderitaan. Tidak ada kekayaan yang layak dibayar dengan nyawa orang lain. Hardi sering berdiri di pematang sawah ketika pulang ke kampung. Setiap melihat para petani bekerja dengan tenang, ia selalu bersyukur karena perjuangan menyelamatkan ibunya juga telah menyelamatkan seluruh desa dari kutukan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ia menyadari bahwa kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya berhasil mengalahkan ilmu hitam, melainkan mengembalikan harapan, rasa aman, dan kepercayaan masyarakat untuk mencari rezeki dengan cara yang benar. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah, rezeki yang halal mungkin tidak datang dengan cepat, tetapi selalu membawa ketenangan, keberkahan, dan kebahagiaan yang jauh lebih berharga daripada harta yang diperoleh dengan cara yang batil. Keserakahan dapat membutakan hati manusia hingga tega mengorbankan orang lain. Pada akhirnya, setiap perbuatan buruk akan kembali kepada pelakunya. Ilmu agama, doa, dan keteguhan iman adalah benteng yang kuat ketika menghadapi cobaan hidup maupun godaan untuk menempuh jalan yang salah. Bakti seorang anak kepada orang tua adalah salah satu bentuk amal yang sangat mulia. Hardi mengajarkan bahwa seorang anak harus berusaha melindungi dan membalas perjuangan orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Jangan mudah tergiur oleh kekayaan yang datang melalui jalan pintas. Harta yang diperoleh tanpa keberkahan hanya akan membawa ketakutan, kegelisahan, dan penyesalan. Sebesar apapun kejahatan disembunyikan, pada akhirnya kebenaran akan menemukan jalannya. Tidak ada kekuatan yang mampu mengalahkan kuasa Tuhan, dan setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban pada waktunya. Jadikan setiap ujian sebagai alasan untuk semakin mendekat kepada Tuhan, karena pertolongannya selalu datang kepada orang-orang yang tetap beriman, bersabar, dan tidak putus asa.